Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama menikmati rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah limpahkan kepada teladan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa di bulan Ramadan ini DPD PKS Kota Banjar mengadakan acara untuk memeriahkan bulan suci Ramadan dengan adanya tausiah singkat atau sering disebut dengan kultum, yang kebetulan pada hari ini di hari ke-7 di bulan Ramadan saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tausiah yang ini sebetulnya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sebagai sharing saja, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan berbagi ini ada ilmu yang mudah-mudahan bisa kita sama-sama terapkan atau laksanakan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema berterima kasih kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, rahmatan lil alam, rahmat kepada seluruh alam. Ia bukan hanya mengajarkan manusia membangun hubungan baik hanya dengan Allah Sang Maha Pencipta saja, tetapi juga mengajarkan untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia juga. Dan salah satu bentuk hubungan baik sesama manusia adalah berterima kasih ketika mendapatkan pemberian atau perlakuan baik dari orang lain. Menyampaikan terima kasih kepada sesama manusia atas kebaikannya, bahkan ini merupakan sebuah indikator apakah seseorang itu disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadisnya, la yaskurullah ma la yaskurul nas. Jadi tidak dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Ini hadisnya sahih dari Tirmizi dan Abu Dawud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain disebutkan, ma la yaskurun nas la yaskurullah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Walaupun bisa jadi ini bagi sebagian kita ini menganggap ini sesuatu yang sepele. Tapi bagi Allah
Ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan Allah mengaitkannya dengan syukur kita kepada Allah SWT. Ucapan terima kasih kita kepada manusia itu dikaitkan dengan syukur kita kepada Allah SWT. Bentuk terima kasih kita kepada Allah SWT. Karena bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, kepada manusia saja yang secara kasat mata kita bisa melihatnya, kita enggan untuk mengucapkan terima kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini menjadi sesuatu yang kewajiban bagi kita untuk bagaimana kita membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Namun ini juga mungkin ucapan terima kasih ini yang sering kita ucapkan, kita lakukan, ini juga bisa kita lakukan dalam bahasa-bahasa yang sering kita pakai gitu ya. Bisa terima kasih, bisa kalau anak muda thanks bro, ya, itu juga mungkin bagian dari ucapan terima kasih gitu ya, yang sesuai dengan bahasa di kaumnya, sesuai dengan bahasa di kalangannya. Akan tetapi ada yang ini dicontohkan oleh Rasulullah terkait dengan ucapan terima kasih kita kepada orang lain. Yang ini juga bukan hanya ucapan terima kasih, ini juga bagian dari doa kita kepada teman kita, kepada orang lain. Di mana beliau mengatakan dalam satu riwayat, barang siapa diperlakukan baik oleh orang lain, kemudian ia berkata kepadanya, jazakumullah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka ia telah memujinya dengan setinggi-tingginya. Ini hadis riwayat dari Tirmizi, dan Al-Albani berkata ini sahih. Di hadis yang lain juga Rasulullah menyampaikan, jika seseorang berkata kepada saudaranya, jazakallah khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka ia telah memujinya dengan setinggi-tingginya. Hadis riwayat Tabrani dan Albani berkata sahih li ghairihi. Jadi di sini jelas bagaimana kita juga harus membiasakan ucapan kita kepada saudara kita, kepada teman kita dengan ucapan yang ini bukan gaya-gayaan dengan bahasa Arab, tapi ini mengandung doa. Jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan. Dan ini juga perlu dicatat oleh kita, ini yang kadang salah di masyarakat. Ketika kita menyampaikan ucapan terima kasih kita kepada ikhwan atau laki-laki, maka sampaikan jazakallah khairan katsira kalau ada tambahan. Kalau kepada akhwat atau perempuan, sampaikan jazakillah khairan katsira. Kalau kepada orang banyak, karena banyak orang yang berbuat baik kepada kita sehingga kita menyampaikan kepada orang banyak, maka sampaikan jazakumullah khairan katsira. Nah, ini mungkin bahasa-bahasa yang kadang kita tertukar gitu ya, mengucapkan jazakullah kepada akhwat, kepada perempuan, jazakillah kepada laki-laki. Nah, mudah-mudahan karena sudah terbiasa, tidak salah lagi menyampaikan ucapan, dan ini juga bukan hanya ucapan terima kasih, ini juga adalah sebuah doa, sebuah doa kita kepada saudara kita. Lalu ada sebuah pertanyaan, kepada siapa kita harus berterima kasih? Atau terima kasih prioritas kita kepada siapa? Ini yang mungkin kadang kita lupa pada orang-orang terdekat kita. Kalau kepada orang lain kita begitu luar biasa respeknya, ucapan terima kasih kita karena bantuan ataupun pertolongan orang lain kepada kita, kita begitu respek mengucapkan terima kasih. Tapi kepada orang-orang terdekat kita yang mereka juga begitu luar biasa berjasa kepada kita, kadang kita lupa mengucapkan terima kasih. Yang pertama ini adalah kepada orang tua kita. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Semenjak kita dilahirkan, dibesarkan, dididik, sampai bahkan kita setelah besar, bahkan setelah berumah tangga, tidak henti-hentinya mereka membantu kita, mendoakan kita. Sehingga sudah sepantasnya kita menjadikan orang tua ini menjadi prioritas kita dalam menyampaikan, mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sekali lagi, kepada orang lain saja kita bisa mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa.
ucapan terima kasih kita harusnya ini kepada orang tua kita. Kita lebih-lebih ketika kita bertemu dengan mereka, yang kadang kita belum bisa memberi sesuatu kepada mereka, tetapi ketika kita mengucapkan dengan ucapan-ucapan terbaik, termasuk salah satunya aja berterima kasih kepada mereka, ini adalah sesuatu yang akan membuat orang tua kita senang. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi kebiasaan baik kita kepada orang tua kita ketika kita bertemu dengan mereka. Yang kedua adalah, ini juga yang kadang lupa, harusnya ini menjadi prioritas kita, yaitu adalah kepada pasangan kita. Suami kepada istri, istri kepada suami. Kadang ini juga kita lupakan gitu ya, kita sebagai suami mengucapkan terima kasih kepada istri kita yang telah bersusah payah, berlelah-lelahan, bekerja seharian, membereskan rumah, menyiapkan makan buat kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Terus juga menyiapkan sekolah anak-anak kita. Dan lain sebagainya, begitu banyak pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh istri kita. Tapi kadang kita lupa menyampaikan terima kasih kita kepada istri kita. Padahal kelelahan seorang istri ketika dia bekerja di rumahnya untuk menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga, itu seketika hilang ketika kita sebagai suaminya mengucapkan terima kasih sayang, terima kasih Umi, terima kasih Bunda, dan lain sebagainya. Itu hilang kecapainya dengan ucapan seperti itu. Sehingga ini harusnya menjadi kebiasaan kita sebagai para suami berterima kasih kepada istri kita. Begitupun sebaliknya, seorang istri ini juga sangat penting untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya, ya. Yang ini juga kadang lupa gitu ya, kadang lupa istri mengucapkan terima kasih kepada suaminya yang telah bekerja gitu ya, luar biasa lelah untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal. Sehingga ketika suami datang, itu juga jangan lupa sampaikan terima kasih Abi, terima kasih sayang, terima kasih ayah yang telah bekerja untuk menafkahi kami dan anak-anak dengan nafkah yang halal. Mudah-mudahan kerjanya menjadi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat menyenangkan bagi kami para suami ketika istrinya juga pandai berterima kasih kepada suami, kepada kami. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang ini juga kadang lupa, kita mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita. Yang bisa jadi kita menganggap anak-anak kita gak butuh kayaknya ucapan terima kasih dari kita, atau kita menganggap mereka kan belum memberikan materi apa-apa kepada kita gitu. Nah ini adalah sesuatu yang sangat keliru, karena anak-anak kita dengan keberadaan mereka, kita menjadi bahagia dengan keadaan mereka, apalagi dengan anak-anak kita yang soleh dan soleha. Tentu ini juga kita harus menyampaikan kepada mereka ucapan terima kasih Teteh, terima kasih Aa yang telah menjadi anak Abi, menjadi anak Umi yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Aa dan Teteh solehahnya bukan hanya sekarang tapi juga sampai besar nanti, dan bisa memberikan mahkota bahkan buat Abi dan Umi gitu ya, kalau menjadi hafid dan hafizoh. Nah ini bisa disampaikan, dan tentu anak-anak kita menjadi senang gitu dengan pengakuan kita, dengan penghargaan kita kepada mereka, sehingga itu akan berbekas, terbenam dalam hati mereka. Mereka adalah orang soleh, mereka adalah soleha, sehingga itu akan terbawa dalam kehidupannya sampai dewasa insya Allah. Yang terakhir, yang ini juga kadang lupa, ucapan terima kasih kita kepada teman dekat kita atau tetangga kita. Ya saking karena dekatnya gitu ya, kadang kita lupa lah gitu ya. Mereka telah mengirim, memberikan bantuan kadang kepada kita, ya kita anggaplah itu biasa saja, sehingga kita lupa menyampaikan terima kasih. Padahal ini sangat penting kita menyampaikan terima kasih kepada mereka. Sebagaimana kita juga sangat senang ketika ada orang yang kita bantu dan mereka, atau ada orang yang kita kasih sesuatu dan mereka mengucapkan terima kasihnya begitu luar biasa, merasa bantuan kita ini sangat berharga bagi mereka, sehingga mereka sangat berterima kasih sekali kepada kita,
Dan kita juga akan melakukan hal yang sama, merasakan senang sekali kepada orang-orang yang kita bantu, orang-orang yang kita kasih, dan dia merasa pemberian kita, bantuan kita sesuatu yang sangat berharga bagi dia, sehingga dia berterima kasih kepada kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita membiasakan diri untuk tidak lupa membalas kebaikan orang lain, minimal dengan lisan kita, dengan mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakillah khairan katsira, itu menjadikan bagian dari untuk memperbaiki ataupun menjalin hubungan baik kita dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan, walaupun ini mungkin kita pandang sesuatu yang kecil, tidak seberapa, tapi insya Allah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang sangat besar dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat baik, bahkan mendoakan mereka, tentu ini adalah sebuah kebaikan, ini adalah sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ini ataupun tausiah khususnya buat saya sendiri ini bermanfaat buat kami dan buat seluruh masyarakat yang mendengarkan acara ini, sehingga bisa sama-sama kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.